Daraman. Aduh geningan apal di mana? Arapa di kakak di mah kalau wong ge. Alhamdulillah. Ya. Siap dukung Jabar 1. Jabar 1. Apa Siap Jabar 1. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Baik ya, sekarang sudah lengkap semuanya, baik dari pemohon maupun termohon. Kita langsung kepada pembacaan permohonan pra peradilan. Silakan dari pemohon membacakan. Pada ini izinkan kami tim pengacara Peggy Setiawan untuk membacakan permohonan pra peradilan ini secara lengkap agar dapat diketahui oleh kita semua maupun publik, baik yang ada di dalam gedung peradilan ini atau di luar pengadilan. Izin yang mulia untuk membacakan dengan selengkapnya. Ya, silakan. Kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung, kelas 1A khusus Jalan LLRE Marta Dinata nomor 74 Strip 80 Cihapit, Kota Bandung, Jawa Barat 40114. Perihal permohonan pra peradilan atas nama Peggy Setiawan. Dengan hormat, perkenankanlah kami dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Juni tahun 2024, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama Peggy Setiawan. Pekerjaan belum atau tidak bekerja, tempat dan tanggal lahir Cirebon 29 Juni 1996, umur 27 tahun, agama Islam, nomor induk kependudukan 3202908960008, beralamat di Dusun 1 Blok Simaja, RT _RW 004-002, Kelurahan Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya disebut sebagai pemohon. Dengan ini hendak mengajukan permohonan pra peradilan ke Pengadilan Negeri Bandung kelas 1A khusus terhadap Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia QQ, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat CQ, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat yang beralamat dan berkedudukan di Jalan Soekarno-Hatta nomor 748 Cimencrang, Kecamatan Giribage, Kota Bandung, Jawa Barat 40613, atas penetapan status pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014
tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 dan atau pasal 338 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh termohon sebagaimana surat penetapan tersangka nomor S.tak/2024/2024 tanggal 21 Mei 2024 selanjutnya disebut sebagai termohon. Adapun yang menjadi dasar alasan permohonan pra peradilan adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum permohonan pra peradilan bahwa untuk mengetahui apakah ada atau tidak tindak pidana dalam peristiwa ini perlu diketahui dalam suatu tindak pidana harus dicari kebenaran formil maupun material agar menjadi terang suatu tindak pidana dan perlu dicermati pula syarat dan ketentuan serta prosedur hukum acara pidana. Dalam permohonan ini, pemohon perlu menyampaikan landasan hukum pengajuan permohonan pra peradilan untuk dijadikan pertimbangan yang mulia hakim, yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa ditegaskan dalam pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sehingga dengan demikian secara jelas dan tegas Undang-Undang Dasar 1945 mengatur perlindungan dan kepastian hukum yang adil bagi setiap warga negara. Pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. 1. Bahwa Peggy Setiawan adalah orang yang ditetapkan tersangka oleh Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar melalui surat penetapan tersangka dengan nomor S.TAP/5-Res.1.24/2024 Ditkrimum tanggal 21 Mei 2024. 2. Bahwa penetapan tersangka tersebut Peggy Setiawan dianggap oleh penyidik melakukan perbuatan yang melanggar dan diancam pasal 80 ayat 1 ayat 2 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH Pidana dan atau pasal 338 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekitar antara jam 22.00 WIB di Jalan Perjuangan Kampung Situgangga depan SMPN 11 Cirebon, Kecamatan Kosambi, Kota Cirebon dengan pelapor atas nama Rudiana. 3. Bahwa penetapan tersangka atas diri pemohon baru diketahui oleh pemohon pada saat dilakukan penangkapan berdasarkan surat perintah penangkapan yang dikeluarkan oleh termohon nomor SP.Kap/79-1/24/2024 tertanggal 21 Mei 2024. Namun perlu diketahui apabila mengacu kepada surat penangkapan tersebut tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada pemohon. Padahal sesuai pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan. 8. Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, karena penetapan tersangka terhadap pemohon yang dilakukan termohon tanpa adanya pemeriksaan terlebih dahulu
terhadap pemohon sebagai calon tersangka, maka demi hukum penetapan tersangka atas diri pemohon yang dilakukan oleh pemohon adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, standar operasional prosedur Polri, dan beralasan untuk batal demi hukum. 9. Bahwa Mahkamah Konstitusi menganggap syarat minimum 2 alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik, terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu. 10. Bahwa perlu ditegaskan kembali, sejak adanya pelaporan tindak pidana yang dilaporkan oleh saksi pelapor, saksi Rudiana, sebagaimana laporan polisi LP-953/B/8 Romawi /2016/JBR/CRB Kota Cirebon Kota tanggal 31 Agustus 2016 atas nama pelapor Rudiana, pemohon sejak tahun 2016 hingga saat dilakukan penangkapan tidak pernah mendapatkan surat klarifikasi maupun surat pemanggilan sebagai saksi atau perkara dalam dugaan tindak pidana sebagaimana laporan polisi tersebut. Bahwa selanjutnya terhadap pelaku pembunuhan dan perkosaan yang belum tertangkap tersebut, termohon menetapkan 3 orang pelaku masuk dalam daftar pencarian orang DPO, salah satunya bernama Peggy alias Terong dengan ciri-ciri identitas usia pada tahun 2016 berusia 22 tahun dan pada tahun 2024 berusia 30 tahun, jenis kelamin laki-laki, keluarga negaraan Indonesia, tempat tinggal terakhir di Desa Banjarwangun, Kecamatan Mundu, Kabupaten Cirebon, dengan ciri-ciri khusus tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan kulit hitam. 3. Bahwa pada tahun 2016 masih dalam tahap penyidikan kasus pembunuhan tersebut, termohon tiba-tiba datang ke rumah pemohon beralamat di Dusun 1 Blok Simajak RT RW 0402 Desa Kepompongan, Kecamatan Kabupaten Cirebon, yang mana pada saat itu termohon tidak bertemu dengan pemohon dikarenakan pemohon sejak bulan Juli 2016 atau setidaknya sebelum, setelah kejadian peristiwa tersebut bekerja sebagai buruh bangunan di Bandung. Selanjutnya pada saat di rumah pemohon tersebut, termohon melakukan penggeledahan dan penyitaan patut diduga kuat secara ilegal terhadap 2 unit motor, yakni 1 motor merek Suzuki Smash dalam keadaan rusak milik pemohon dan 1 lagi motor merek Yamaha Jupiter milik saudara pemohon tanpa dibuatkan berita acara penyitaan atau surat tanda penerimaan atau tanpa surat izin ketua pengadilan setempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat 1 dan 2 kuhap junto pasal 42 ayat 1 kuhap. Berikut kutipannya. Pasal 38 ayat 1, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Ayat 2, dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak, bila mana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat 1, penyidik dapat melakukan penyitaan atas benda bergerak. Untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan setempat guna memperoleh persetujuan. Tindakan termohon yang sewenang-wenang dengan melakukan penetapan tersangka melalui surat ketetapan dengan penetapan tersangka nomor S/90/Romawi 5/Res.1.24/2024 Ditkrimum tanggal 21 Mei 2024 dan surat perintah penahanan melalui surat perintah penahanan nomor SP/76/Romawi 5/Res/24/2024 Ditkrimum tanggal 22 Mei 2024 adalah tidak sah secara hukum atau setidak-tidaknya dinyatakan batal demi hukum sebab salah alamat dan salah orang. Oleh karena cukup beralasan yang mulia, hakim membatalkan penetapan tersangka pemohon dengan seluruh surat yang berkaitan dan sepatutnya pemohon dibebaskan dari rumah tahanan Polda Jawa Barat serta memulihkan harkat dan martabat pemohon. 9. Bahwa berdasarkan dalil di atas, termohon telah salah orang dalam menangkap,
menetapkan tersangka kepada pemohon. C. Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka. 1. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 14, tersangka adalah orang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. 3. Bahwa menjadi salah satu unsur penegakan hukum bila mana kepastian hukum ditempatkan sebagai unsur yang pertama dalam norma hukum tertulis dan sekaligus sebagai penunjang hukum. Jadi kepastian hukum diartikan sebagai perangkat hukum suatu negara yang dapat menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara, tidak terlepas pemohon selaku warga negara. Maka dengan kepastian hukum akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. 4. Bahwa apabila banyak perbincangan dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan, keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Dari keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian hukum, melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mantukusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati. 5. Bahwa selanjutnya Umar Sen Aji menentukan sikap legaliti merupakan karakteristik yang esensial, baik itu dikemukakan oleh rule of law, konsep maupun oleh paham Reichstag dahulu maupun oleh konsep scholastic legality. Demikian misalnya larangan berlaku hukum pidana secara retroaktif atau retrospektif, larangan analogi, berlakunya azas nullum delictum dalam hukum pidana, kesemuanya merupakan suatu refleksi dari prinsip legality sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 1 KUHP yang biasa disebut sebagai implementasi azas kepastian hukum atau legalitas, mendasarkan pada fakta aturan dan pendapat di atas yang dikaitkan dengan surat penetapan tersangka, surat penetapan S /tab /90 /5 Romawi /res 1.24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat dan atau dikeluarkan secara unprocedural tersebut menjadi tidak sesuai dengan frasa pro justisia, sehingga surat penetapan tersangka S.tab /90 /5 Romawi /res /24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah. 7. Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka pemohon berpendapat jelas beralasan dan dibenarkan hukum bahwa tindakan termohon atas penetapan tersangka atas diri pemohon termasuk segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon merupakan tindakan sewenang-wenang dan bertentangan dengan hukum. Oleh karenanya beralasan hukum penetapan tersangka atas diri pemohon dan termasuk dan segala keputusan atau penetapan dan surat dikeluarkan lebih lanjut oleh termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri pemohon oleh termohon tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, sehingga surat ketetapan S.tab /9 Romawi /90 /5 Romawi /res 1.24/2024 Ditkrimum atas nama pemohon tanggal 21 Mei 2024 haruslah dinyatakan tidak sah dan atau tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut dihubungkan dengan hak-hak pemohon menurut KUH Pidana pasal 95 ayat 1, pasal 97 ayat 3 KUHP serta jaminan prosedural yudisial guna pemenuhan kerugian-kerugian serta pemulihan atau rehabilitasi atau tercemarnya nama baik pemohon dan keluarga di tengah Recording in progress. sebagaimana dikehendaki oleh pasal 9 ayat 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang pengesahan International Covenant of Civil and Political Rights Covenant atau Covenant Internasional tentang hak-hak sipil dan politik yang menyatakan bahwa setiap orang yang telah menjadi korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah berhak atas kompensasi yang dapat diberlakukan. Dengan kesepakatan dari Ibu Hakim untuk jawaban kita akan sampaikan tersebut. Untuk hal-hal yang detail mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini. Mungkin rekan-rekan semua bisa ikutin kegiatan ini. Tapi respon spontannya tadi mendengar dari kuasa hukum kira-kira sudah menyiapkan juga. Sudah kita semua yang dalil-dalil yang mereka sampaikan kita handphone. Oh, kalau dia menyatakan 2 alat bukti yang nggak cukup, terserah mereka, gitu kan? Itu hak mereka untuk menyampaikan. Tapi kami sangat siap menunjukkan alat bukti yang telah dilakukan oleh tim penyidik. Kira-kira untuk alat buktinya nanti Pak akan ditunjukkan untuk persidangan selanjutnya atau bagaimana Pak? Ya, nanti kita akan sampaikan nanti di Pak, kamera Pak depan Pak, kamera Pak. Jawaban dalil-dalil yang tadi disampaikan ke kita. Kalau alat bukti nanti ada jadwal yang ini untuk dokumen, bukti semua. Kemudian ada dari itu mereka akan tampilkan untuk saksi dan nanti kita juga akan sampaikan ke Pak tadi dari permohonan dari para kuasa hukum dan kamera depan dan bisa menjangkau ya kita akan dalil-dalil Pak kamera Pak. Nah dari Polda saksi ahli Berapa orang? 1. kalau untuk besok kira-kira siapa yang akan hadir Pak? besok diagendakan jam berapa Pak? Tadi konfirmasi dari tim jam 9. Mengajukan satu ahli, makanya nanti kita lihat kemudian bukti apa lagi. Kalau seandainya ada bukti yang relevan, ayolah. Kalau seandainya saksi tidak ada, maka rasa-rasanya logika hukum saya menekankan kira-kira nggak ada saksi dalam perkara ini yang dimiliki oleh pihak termohon. Kira-kira seperti itu. Jelas sekali ini yang pertama kami sampaikan. Peristiwa terjadi itu di Cirebon, Peggy Setiawan berada di Bandung, itu kami sudah tekankan. Saksi-saksinya pun juga jelas, buktinya juga semuanya jelas. Jadi kita sudah menekankan itu. Kalau hal-hal lainnya lagi, makanya kami melihat bahwa peristiwa ini, perkara ini sudah 8 tahun lamanya. Apakah penetapan Peggy Setiawan ini sesuai? Kami menilai ini tidak sesuai karena Peggy Setiawan dan Peggy Peron adalah 2 figur yang berbeda. Kira-kira seperti itu kawan-kawan. Ya, kita sudah menjelaskan mulai dari ciri-ciri fisik, ya kan, kemudian alamat, ya kan, usia juga semuanya berbeda. Tidak bisa kita memaksakan. Makanya kami mengajukan pra-peradilan ini karena kami menilai bahwa terhadap klien kami ditangkap dulu, baru dicocok-cocokkan nih, dicari saksi, cari bukti. Ini penegakan hukum seperti ini
kami lihat adalah sewenang-wenang. Karena yang kami butuhkan adalah penegakan hukum yang fairness, yang betul-betul menjunjung tinggi hukum sebagai panglima. Jangan sampai begini, kita sama semua di depan hukum, tapi kita tidak sama di depan penegak hukum. Jangan sampai itu terjadi. Kira-kira seperti itu, kawan-kawan. Pembuktian ini silakan pihak kepolisian dulu membuktikan. Iya, oke. Jadi alat bukti yang akan kami ajukan bahwa DPO berbeda dengan Peggy Setiawan, kami mempunyai penetapan DPO yang diputuskan oleh Polda Jawa Barat, ya, 3 orang, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Itu sudah jelas kami akan jadikan bukti ya, bahwa DPO-nya itu adalah Peggy alias Peron, khususnya dengan ciri-ciri rambutnya keriting, kulitnya T160, tinggalnya di Banjarwangunan. Nah, yang ditangkap ini rambutnya tidak keriting, Peggy Setiawan yang lurus. Alamatnya di Kepongpongan, ya, bukan di Banjarwangunan. Ya. Kemudian umurnya juga dalam DPO itu 30 tahun 2024 dan Peggy Setiawan ini ya baru saja 28 tahun pada saat ditangkap itu 27 tahun. Oke. Nah, kami jelaskan secara keseluruhan permohonan pra peradilan kami ada 35 halaman. Pada poinnya mempersoalkan pertama ya, karena setiap konferensi pers Polda Jawa Barat selalu mengatakan bahwa penangkapan Peggy Setiawan dasarnya adalah DPO, dasarnya adalah putusan pengadilan yang sudah inkrah, ya, maka ya, kami menyampaikan dalam permohonan pra peradilan ini pertama, ya, penangkapan, ya, tadi ada penangkapan. Penangkapan itu, ya, seharusnya seseorang harus ditetapkan sebagai tersangka terlebih dahulu. Nyatanya Peggy Setiawan, ya, ditangkap statusnya belum tersangka. Ditangkap 21 Mei ya, pukul 10 pagi dan kemudian ditetapkan sebagai tersangka 21 Mei juga ya, tetapi sudah setelah ditangkap. Artinya ya, pada saat ditangkap seharusnya sudah menjadi tersangka dan sudah ada 2 alat bukti permulaan yang cukup sehingga menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nyatanya ini ditangkap dulu ya, kemudian ditetapkan tersangka. Seharusnya tersangka dulu. Tidak ada dari 2017 dari 2016 sampai viralnya film Pina, tidak ada yang namanya penetapan tersangka, tidak ada yang namanya pemanggilan. Kemudian yang kedua, ya, kecuali tertangkap tangan. Kalau tertangkap tangan boleh. Ini tidak tertangkap tangan sejak kejadian terdahulu juga, ya. Itu kejadian 27 Agustus 2016, kemudian baru ditangkap para pelaku 8 orang itu 3 hari kemudian, artinya tidak tertangkap tangan, ya. Jadi pertama mempersoalkan penangkapan, ya. Kedua, ya, mempersoalkan penetapan tersangka. Tadi karena ya, penangkapan terlebih dahulu, seharusnya penangkapan itu seharusnya sudah tersangka. Ini tidak ditetapkan tersangkanya ya setelah ditangkap. Nah, penetapan tersangka juga ini harus ada 2 alat bukti ya. Sementara tadi sudah disampaikan alat bukti itu setelah ditetapkan tersangka masih dicari-cari. Kami merasakan sebagai penasihat hukum ketika mendampingi ya saksi-saksi terakhir ya di Polresta Cirebon memeriksa Dede Kurniawan saja masih mencari motif, masih mencari alat bukti yang tadinya ya dicari yang motor afiliasi sampai di Cirebon ya di Polres itu dicari Jakmania garis keras. Itu artinya kami yakin bahwa dalam menetapkan tersangka ini tidak mempunyai alat bukti. Itu poinnya. Jadi 1 penangkapan, 2 penetapan tersangka. Gitu.